Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qala al-imam al-arifu billah Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih. Idza tasa'a ilmul insan ittasa'at ma'rifatuhu. Apabila luas pengetahuan seseorang manusia, maka luaslah ma'rifahnya. Wa idza tasa'at ma'rifatuhu ittasa'a mashhaduhu. Bila mana luas ma'rifatnya, maka luas yang disaksikannya. Wa idza tasa'a mashhaduhu. Bila mana luas yang disaksikannya, ittasa'a syuhuduhu, maka luas saksi-saksinya. Wa idza tasa'a syuhuduhu. Bila mana luas saksi-saksinya, ittasa'a madaduhu, maka luas pula pertolongannya, anugerahnya. Intaha. Wa qala al-imam as-Suyuti rahimahullah fi kitabih al-Iklil fi qawlihi ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Imam Suyuti menafsirkan firman Allah surat Al-Baqarah 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, mengajari Allah kepada Adam akan nama-nama seluruhnya. Nama apapun Allah beritahukan kepada Nabi Adam, dari hal yang besar sampai hal yang paling kecil. Allah beritahu kepada Nabi Adam, ini ngarannya, ini ngarannya. Lamma aradallahu izhara fadli Adama lam yuzhirhu illa bil ilm. Manakala menghendaki Allah menampakkan kelebihan Adam, tidak Allah tampakkan itu kelebihan Adam illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Falau kana fil imkan syai'un, jikalau ada pada sesuatu yang mungkin, abdal, lebih abdal minal ilmi, daripada ilmu, kana izharu fadlihi, niscaya menampakkan kelebihan Adam, bidzalika syai', dengan itu sesuatu tadi, la bil ilm, tetapi tidak dengan ilmu. Wa kadzalik, demikian pula, amaral malaikata, Allah menyuruh malaikat, bisujudi lahu, dengan sujud bagi Nabi Adam, li ajli fadilatil ilm, karena fadilah ilm. Padahal Adam merupakan orang baru dalam surga, makhluk hanyar dalam surga. Malaikat makhluk yang sudah ribuan tahun diciptakan Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Adam yang hanyar diulah, yang hanyar dicipta, belum banyak ibadah kepada Allah, cuma banyak punya ilmu. Adam belum banyak ibadah karena hanyar dicipta, cuma dipenuhi dengan ilmu. Nah, lalu Allah menyuruh malaikat yang sudah beribadah beribu-ribu tahun itu untuk hormat kepada Adam, karena Adam ini punya ilmu. Nah, jadi itulah kemuliaan ilmu. Wa qala at-Tibi afadat hadhihi al-ayat anna ilma al-lughah fawqa at-tahalli bil ibadah fa kaifa ilmu syariah. Memberi faedah ini ayat bahwasanya ilmu lughat sudah melebihi berpakaian dengan ibadah. Padahal yang diajarkan Allah kepada Adam itu cuma ilmu-ilmu mengenai bahasa. Ini piring ngarannya, ini cangkir ngarannya, ini sindok ngarannya, ini pohon ngarannya, ini daun ngarannya, ini hanya ngarang-ngaran itu. Sudah lebih mulia daripada orang yang berpakaian ibadah. Nah, bagaimana lagi dengan ilmu syariat?
apalagi orang itu alim masalah ilmu syariat, nah maginnya lagi kemuliaannya. Intaha. Faidatun hadhihi faidah dzakara al-allamah Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad anna al-ilma min asbabi syarhi sadar, bahwa ilmu termasuk sebab-sebab kelapangan dada. Qala Ibnu Qayyim fa innahu ilmu yashrahu sadra, melapangkan dada, wa yuwassi'uhu, meluaskan dada, wa yakunu awsa'a minad dunya, dan jadilah dadanya itu lebih luas daripada dunia. Artinya kalau kita punya ilmu, kita kada ada susahnya, baik ilmu apapun, ilmu agama maginnya, ilmu dunia pun kalau kita tahu kada ada sempitnya, itu melapangkan dada. Kita tahu ilmu bidang perbingkilan dunia, cara membaiki sepeda motor nang mogok tahu, cara membaiki ini tahu. Mogok sepeda motor ada apa-apa kita tenang aja, karena tahu ilmunya membaiki nangka ini. Coba kalau kita ada punya ilmu mogok di tengah hutan malam hari hujan kayak apa? Sempit dada. Nah, jadi ilmu itu melapangkan dada. Wal jahlu, kebodohan, kejahilan, yurithuhu ad-dika wal hasra wal habsa, mewariskan, menimbulkan dada sempit, terbatas, tertahan. Kalau kita kada punya ilmu, samuaan jadi sempit. Fakullama tasa'a ilmul abdi, maka manakala luas ilmu seorang hamba, insyaraha sadruhu wattasa', luas pula, lapang pula dadanya. Walaisa hadza likulli ilmin, bukanlah ini bagi tiap-tiap ilmu. Balil ilmu, bahkan ilmu al-muwarrathu, yang diwaris anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diwaris daripada Rasulullah. Fa ahluhu, orang-orang yang punya ilmu warisan Rasulullah, asyrahun nasi sadra, paling luas di antara manusia ini dadanya. Orang yang punya ilmu, hidupnya kada ada sempit, hidupnya kada ada susah, hidupnya kada ada terbatas. Wa awsa'uhum quluba, paling luas hatinya. Wa ahsanuhum akhlaqa, paling baik akhlaknya. Wa atyabuhum aisha, paling baik kehidupannya. Asal punya ilmu yang diwaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Ibnul Qayyim lagi, wa min asbabi syarhi sadri, termasuk sebab melapangkan dada, ilmu pertama tadi. Yang kedua, dawamu dzikrillahi ala kulli hal, mengekali zikrillah, mengekali zikir atas tiap-tiap keadaan, wa fi kulli mautinin, dan pada tiap-tiap tempat. Orang yang banyak zikir, kada mau susah hidupnya, kada mau sempit hidupnya, asal dia dawam selalu berzikir kepada Allah. Palil zikri ta'sirun ajib, bagi zikir itu ada pengaruh yang ajaib. Bin syirahi sadri, pada terbukanya dada, wa na'imil qalbi, dan nyamannya hati. Wadhal ghaflah, sedangkan lupa kepada Allah, ta'sirun ajib, pengaruh yang ajaib, bidikihi, pada sempitnya hati, wa habsihi, tertahannya hati, wa azabihi, dan tersiksanya hati. Yang kedua, nang maulah lapang dada, tarang hati, zikrullah. Wa minha, sebagian daripada sebab yang melapangkan hati,
al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk. Wa naf'uhum, memberikan manfaat kepada mereka. Bima yumkinuhu, dengan sesuatu yang mungkin akan dia. Minal mal, hartaka, wal jahi, pangkatka, wan naf'i bil badan, memberi manfaat dengan badanka, wa anwa'il ihsan, dan macam-macam kebaikan. Artinya kalau kita menolong orang, lapang pepina hati. Kalau kita membantu orang, lapang hati. Fa innal karimal muhsin, orang yang pemurah, orang yang berbuat baik, asyrahun nasi sadra, paling lapang manusia dadanya. Wa atyabuhum nafsa, paling baik di antara manusia dirinya. Wa an'amuhum qalba, paling nyaman di antara mereka itu hatinya. Wal bakhilu, sedangkan orang yang bakhil, alladzi laisa fihi ihsan, yang tidak ada berbuat baik kepada orang, adyaqun nas sadra, paling sempit manusia dada. Artinya hidupnya selalu gelisah, hidupnya selalu berprasangka buruk, hidupnya selalu sangka jahat kepada orang. Ada orang mengatuk rumah, berhutang sahun ini. Ada orang datang, bisa minta sumbangan nafkah ini. Nah, orang nang bakhil selalu demikian berpikirnya. Ada tamu gelisah, ada orang datang gelis, takutan kalau bina diintain apakah, diinjam apakah. Jadi orang bakhil itu sempit dadanya. Wa ankaduhum aisha, susah kehidupannya. Susah kehidupannya. Wa azamuhum, paling besar di antara manusia, hamman wa ghamma, sedih duka citanya. Nah, itu orang bakhil. Wa minha as-saja'ah, setengah daripada yang membuat hati kita lapang, hati kita bercahaya, luas, as-saja'ah, berani. Bainna suja, orang yang berani, munsyarihus sadri, lapang dadanya, muttasi'ul qalbi, luas hatinya. Wal jabban, orang nang penakut, adyaqunna sadra, paling sempit dada. Wa ahsaruhum qalba, paling terbatas hatinya. Orang penakutan, ada berbunyi apakah hantu sakun itu, nah, takutan. La farhata lahu, kada ada gembira baginya, wala surura, orang penakutan, kada ada gembiranya, wala lazzata lahu, kada ada kelezatannya, wala na'ima, tidak ada kenikmatannya, illa min jinsi madal hayawanil bahimi, kecuali kelezatan daripada jenis yang bagi binatang melata. Orang-orang yang penakut itu paling-palingnya ada kelezatan seperti kelezatan binatang, kelezatan makan, minum. Tapi kalau kelezatan hati kada ia dapatkan. Wa amma sururur ruh, gembiranya ruh, wa lazzatuha, lazzatnya ruh, wa muharramun, ditegah ala kulli jabban, atas orang yang penakut itu. Kama huwa, sebagaimana itu kelezatan roh, kesenangan roh, muharramun, ditegah ala kulli bakhil, atas tiap-tiap orang bakhil. Wallahu a'lam. Intaha mulakhasa. Nah, jadi kalau kita punya ilmu warisan Rasulullah ada, hati selalu zikir kepada Allah, lawan makhluk berbuat baik, pemberaninya ada. Nah, kalau itu lengkap sudah, maka orang itu akan bahagia dunia dan akhirat. Walillahi darru ba'dihim haitsu yaqulu fi madhil ilm wa dhammil jahal. Ada kata-kata mutiara dari sebagian ulama, sekira-kira mereka dia berkata pada memuji ilmu dan mencela jahil. Ma'al ilmi pasluk haitsu ma salakal ilmu wa anhu pakashib kullaman indahu fahmu. Beserta ilmu berjalanlah kamu, sekira-kira berjalan ilmu.
Amana ilmu berjalan iringi artinya. Dan daripada ilmu maka buka olehmu tiap-tiap orang yang di sisinya itu paham. Orang nang paham itu kita buka, kita takuni, kita apa kalau kita kada mengerti, nah betakun lawan nang paham. Fafihi jila'un lil qulubi minal ama wa aunun 'ala ad-din alladhi amruhu hatmu. Maka pada ilmu itu penerang bagi hati dari kebutaan dan penolong atas agama yang perkaranya pasti. Fa inni ra'aitul jahla yuzri bi ahlihi wa zal ilmi bil aqwami yarfa'uhul ilmu. Aku melihat kejahilan itu menghinakan dia. Dan orang yang berilmu di tengah-tengah orang banyak mengangkat akan dia oleh ilmunya. Yu'addu saghiral qaumi wa huwa kabiruhum wa yanfudhu minhu fihimul qawlu wal hukmu. Dia dianggap kecil di tengah kaum, padahal dia yang terbesar di antara mereka, orang yang berilmu tadi. Dan lulus daripada dia pada itu kaum perkataan dan hukumnya. Fa ayyu raja'in bi imri'in shaba ra'suhu wa abna shababan wa huwa musta'jimun padmu. Apa harapan, apa nang diharap pada orang yang sudah beruban rambutnya, yang sudah menghabiskan masa mudanya, sedangkan dia tidak bisa membaca padmu buduh. Apa diharap kawan? Ya ruhu wa yaqdu dhahra sahibu batnihi taraka ma bi ahsyaihi sahmu wal lahmu. Pergi dia pagi sore sepanjang masa membawa perutnya. Taraka ma bi ahsyaihi, berlapis-lapis pada isi perutnya itu asyahmu, lemak, wal lahmu, dan daging. Idza su'ilal mahrumu an hali amrihi badat ruhawaul ayyi wajhi tasmu. Bila ditanya orang yang tidak punya ilmu itu, ditanya dari keadaan perkaranya, nampaklah keringat susah di wajahnya itu. Tasmu sama aja tampak juga artinya. Fahal absarat aynaka akbaha manzara minas syakhsi la ilmun ladaihi wala hilmu. Adakah kau lihat, adakah melihat mata engkau paling jelek pemandangan daripada orang yang tidak ada punya ilmu dan tidak ada punya hilm. Fa khalid ruwatal ilmi washab khiyarahum. Bergaullah lawan orang-orang yang punya ilmu dan kawani yang terbaik di antara mereka. Fasuhbatuhum dinun. Bersahabat dengan orang yang punya ilmu itu bagian agama, bagian dari agama. Wa khultatuhum. Bergaul dengan mereka itu orang yang punya ilmu, gunmu, keberuntungan. Wala ta'duwan 'ainaka anhum fa innahum. Jangan kau lewatkan, jangan melewatkan mata engkau dari mereka. Fa innahum, bahwa mereka itu nujumun, bintang. Idza ma ghaba najmun bada najmu. Bila mana bintang itu hilang, maka timbul lagi bintang yang lainnya. Fa wallahi laulallahu mattadahal huda. Demi Allah, jikalau tidak Allah, tidak tampak petunjuk. Wa malaha min ghaibis sama lana najmu. Dan tidak tampak dari gaibnya langit bagi kita najmu, bintang. Walil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadir abiyat. Bagi Imam Syafi'i ada juga syair. Ujar Imam Syafi'i, man lam yazuq zullat ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatihi. Siapa-siapa nang kada merasa kehinaan menuntut ilmu itu sesaat, dia akan meneguk kehinaan jahil sepanjang masa.
Kan orang menuntut ilmu itu hina. Arti hina apa? Diatur hidupnya oleh gurunya. Baca ini, hafal ini, gawi ini, sapui itu, basuh ini, hina. Siapa kada hakun hina sesaat, dia akan minum kejahilan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa keluputan mengajar pada waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka bertakbirlah kamu 4 kali takbir karena kematiannya. Artinya orang waktu muda kada sempat belajar, anggaplah itu orang mati, kada ada manfaatnya lagi. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, hidupnya seorang pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan takwa. Idza lam yakuna la atibara li dzatihi, bila ilmu tidak ada, takwa tidak ada dipandang zatnya itu orang. La atibara li dzatihi. Walillahi darul qail, ada lagi kata mutiara, wa kullu fadilatin biha sana'u wajadtal ilma min hatika asna fala ta'tadda ghairal ilmi dhukhra fa innal ilma kanzun laysa yafna. Tiap-tiap keutamaan padanya itu ketinggian. Engkau dapati ilmu dari yang demikian itu paling tinggi. Jangan kau bilang selain ilmu simpanan. Jangan kau anggap selain ilmu itu simpanan. Karena ilmu itu simpanan yang tidak ada habis-habisnya. Waqala akhar, berkata lagi yang lain, radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali malu fa innal mala yafna an qaribin wa kanzul ilmi bakin la yazalu. Kami ridha dengan pembagian Tuhan pada kami. Kami ridha dengan bagian yang diberikan Allah pada kami. Kami dapat ilmu dan orang-orang jahil itu dapat harta. Kami ridha karena harta itu tidak lama binasa, sedangkan simpanan ilmu bakin kekal la yazalu, senantiasa. Wa qala ba'dhum ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid. Belajar karena ilmu perhiasan bagi ahlinya, keutamaan dan permukaan bagi tiap-tiap pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin wa lailatin minal ilm, jadilah engkau mengambil faedah tiap-tiap siang malam daripada ilmu. Wasbah, berenanglah engkau fi buhuril fawaid, pada lautan faedah-faedah. Tafaqqah fa innal fiqha abdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa adalu syahidi. Pahamilah agama, karena paham agama itu paling abdal petunjuk, paling abdal pembimbing kepada kebaikan dan takwa, dan paling adil saksi. Wal alamul hadi, dialah tanda yang memberi petunjuk, ila sananil huda, kepada jalan petunjuk. Wal hisnu, ilmu itu merupakan binting, yunji, yang menyelamatkan, min sururis syada'id, daripada kejahatan kesulitan. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an, orang yang faqih, yang satu orang, wara, asyaddu ala syaitan, lebih sulit atas syaitan, min alfi abidi, daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Wa qadal akhar lagi, al ilmu maghrisu kulli fakhrin fajtahid. Ilmu itu tempat bertanamnya tiap-tiap kemegahan, maka bersungguh-sungguhlah engkau. An la yafutaka fakhru dzakal maghrisi, bahwa tidak keluputan akan engkau kemegahan itu tanaman tadi. Wa alam, ketahui, bi annal ilma, bahwa ilmu, laisa yanaluhu, kada bisa dapat ilmu,
Man hammuhu, orang yang pikirannya bimat amin au malbasi, makanan atau pakaian. Orang nang pikirannya kayak makan supaya nyaman, pakaian supaya baik, itu pikirannya kada bakal dapat ilmu. Wa qala Sayyiduna Ahmad ibn Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu, la syai'a kal ilmi qad tusiru ilaihi wa huttu. Tidak ada sesuatu seperti ilmu selama-lamanya. Berjalanlah oleh kamu kepada ilmu. Wa huttu, turunlah kamu. Bi majlisil ilmi sirrun, pada majlis ilmu itu ada rahasia. Bihil wizru anna yuhattu, dengan majlis ilmu itu dosa kita digugurkan. Dosa digugurkan. Mana baiknya di rumah membaca astaghfirullahalazim mulai Mbak Isa sampai subuh. Astaghfirullahalazim. Artinya apa? Aku minta ampun kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, minta ampun 1000 kali atau 10.000 sampai subuh mulai Mbak Isa. Mana baiknya lawan menuntut ilmu agama setengah jam, 1 bab. Lebih baik menuntut ilmu itu. Sebabnya apa? Kalau kita menuntut ilmu, malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Kalau kita minta, malaikat mintakan ampun. Kita dudukan sini nuntut ilmu, malaikat minta ampun, ya Allah ampuni Fulan bin Fulan, ampuni Fulan bin Fulan, ampuni Fulan. Malaikat mintakan ampun. Binatang semuaan ampun. Dan malaikat, binatang, orang kada berdosa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum tentu diterima. Nah, jadi itu rahasia menuntut ilmu. Kada gampang setengah jam menuntut ilmu. Berapa ratus kali malaikat mintakan ampun kepada Allah. Malaikat orang yang dicintai Allah pasti diterima Allah. Nah, makanya orang yang hadir di majelis ilmu itu bihil wizru anna yuhattu, dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu, dosa dihapus oleh Allah. Jadi double dapat, dosa terhapus, ilmu dapat. Kalau istighfar sampai subuh, belum tentu diterima Allah. Hati kita barangkali kemana waktu istighfar itu belum tentu tahu. Nah, ini rahasia menuntut ilmu agama. Man yatlu bil ilma yahza bi rutbatin la tukhattu. Orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan martabat yang tidak terbatas. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu martabatnya di bawah martabat para nabi. Perkara mengamalkan lawan ilmu lain lagi kisahnya. Misalnya menuntut ilmu kayak memang kada tak amalakan, jangan mikirkan kada tak amalakan, tuntut ilmu tuh lebih dahulu. Karena mengamalkan atau kada tuh urusan Allah Taala. Kada faedah aja mengaji jamu kada memakai. Seorang pun mengaji kada, makai kada. Orang nang mengaji ini, orang nang menuntut ilmu nah. Rahasianya orang menuntut ilmu ini sejahat-jahat orang menuntut ilmu, di akhir hayatnya kena berkah ilmu itu menggiring dia kepada husnul khatimah. Itu berkah ilmu. Ilmu sifat Allah. Sifat Allah. Warizqu ya'tihi sahla law amma bin nasi qahtu. Rezeki datang kepada orang yang menuntut ilmu itu mudah. Rezeki datang kepada orang yang menuntut ilmu itu mudah. Law amma bin nasi qahtu, walaupun orang dalam keadaan peciklik, walaupun orang dalam keadaan krisis moneter, orang penuntut ilmu selalu dalam keadaan lapang hidupnya, mudah rezekinya. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang bedang sanak nang saya kungune katuju menghadiri majelisnya Rasulullah. Nang saya kungune tahu berusaha nang saya kungune. Nang mengaji lawan Rasulullah ini duit minta lawan nang kakak. Nya kada berusaha. Makan nang kakak itu memberi makani.
Nah, lalu nangkakannya sudah kalapahan baca, datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ading ulun itu orang mengaji aja minta duit lawan ulun, makan ulun. Ujar Nabi, tahulah ikam tu rezeki luas karena mau ungkusinya nang mengaji itu. Ikam tu rezeki luas karena ikam mau ungkusi nang mengaji itu. Jangan ikam kadang mau ungkusi, ikam menjadi sempit rezekinya. Nah, jadi kada ada alasan orang mengaji itu bikin susah mengungkusi, kada. Bahkan tambah susah kalau mengampihi mengaji. Umpamanya usaha masjid diampihi anak mengaji, makin susah lagi kena jadinya. Kenapa? Karena anak nang mengaji ini itu sudah dijamin Allah, dimudahkan Allah rezekinya. Nah, kita kadang-kadang salah berpikir urusan dunia, dianggap orang yang menuntut ilmu ini memberati hidup, memberati keuangan. Padahal justru ini yang mendatangkan berkahnya. Wal ilmu hisnun hasinun min syarri man jaa yastu. Ilmu itu binting yang kukuh dari kejahatan orang yang datang menyergap. Li talibihi, bagi yang menuntut ilmu itu, bikasdin dengan tujuan, lam yamtazij bihi khaltu, yang tidak bercampur padanya campuran. Menuntut ilmu jangan macam-macam niatnya, semata-mata menjunjung perintah Allah. Ya jahilan qadrahu isma, hai orang yang jahil akan kadarnya, akan nilainya, dengarkan. Ma misluhu, tidak ada seperti orang yang menuntut ilmu itu qattu selama-lamanya. In syi'ta tahdha bi syai'in minhu wa ya'tika qistu, jikalau engkau hendak mendapatkan dengan sesuatu daripada ilmu dan datang kepada engkau bagian ilmu. Artinya kalau kita hendak dapat ilmu, kun fil bukuri guraba, jadilah engkau pada pergi seperti burung gagak. Jauh perginya burung gagak itu kada parak-paraknya. Ini kalau burung gagak ini tulak jauh daripada sarangnya. Nah, kalau anak mendapatkan ilmu, jauh-jauh daripada rumah, jauh-jauh daripada kampung. Wa fitamalluki kitu, dan pada jinaknya seperti kucing. Kucing disipak-sipak datang pulang, yalah. Dibuang datang pulang, inya. Nah, orang menuntut ilmu mesti macam itu. Jinak macam kucing. Summahtamil misla qalbi, kemudian jadilah kamu bersikap seperti anjing. Anjing itu apa? Di Quran dikatakan in tahmil alaihi yalhas wa in tatrukhu yalhas. Anjing kalau diburu bejulur ilatnya, dibiarkan bejulur juga ilatnya. Nah, artinya apa? Orang menuntut ilmu itu selalu menanai, selalu mengharap pemberian ilmu dari gurunya maksudnya. Wa dzalinujhika syartu, itulah bagi sukses engkau syaratnya. Pergi jauh, menjinak-jinak macam kucing dan seperti anjing. Wa qala sayyiduna al-imam al-habib Abdullah ibn Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, wadlubil ilma bi sabahin wa mamsa wa bilailin wa bil isya wal bukuri. Tuntut ilmu pagi, sore, malam, petang, pagi. Artinya bisukan, kamarian, siang, malam menuntut ilmu. Inna fil ilmi kulla fauzin wa nujhi, bahwa pada ilmu itu setiap-tiap keberuntungan dan kesuksesan. Inna fil ilmi, bahwa pada ilmu itu kulla khairin wa nuri, tiap-tiap kebaikan dan cahaya adanya di ilmu. Ilmu yang dituntut ini ilmu syariah atau ilmu yang wasilah kepada syariah. Ilmu kita nih yang dituntut nih ilmu fikih kah, tauhid kah, apalagi tasawuf kah, tafsir kah, hadis kah, usul tafsir kah, usul hadis kah, nahwu kah, saraf kah, itu ilmunya. Ilmu bahasa Inggris lain itu.
belajar bahasa Inggris, belajar komputer, belajar berjahit, lain ilmunya nih tuh. Itu ilmu bakal susah itu. Ada ilmu bakal nyaman nggak ada. Belajar berjahit, bacang lapah kalau bisa kayaknya. Ini ilmu belajar bacang susah. Belajar ilmu bingkil, pacang tukung calak kayaknya tangan tuh. Belajar ilmu tukang, pacang naik kabubungan orang. Lain ilmu itu yang dipuji oleh agama, lain ilmunya. Ini ilmu yang tadi fikih, tauhid, akhlak. Ilmu dicari ilmu yang bakal membawa nyaman, jangan ilmu yang bakal membawa lapah ke Tuhan. Wa tulubil ilma fi sabahin wa mamsa wa bilailin wa bil isya wal bukuri inna fil ilmi kulla nufawzin wa nujhin inna fil ilmi kulla khairin wa nuri. Fabihi ta'riful ilah, dengan ilmu kau kenal Tuhan. Wa ta'rif kulla amrin, kau kenal tiap-tiap perkara. Biwirdihi wasuduri, pada belakang dan permulaannya perkara itu. Wa qala sayyidina al-imam Ali ibn Muhammad al-Habashi nafa'allahu bih wa fi talabil ilmi syarif tawajjahu bijiddin wa tashmirin wa tarkin lil mu'tadi. Pada menuntut ilmu yang mulia berhadaplah kamu. Dan menuntut ilmu kada terbatas usia. Umur sudah 60 masa kuliah mengaji, kada ada urusan umur. Sahabat-sahabat Nabi ada umur 100. Orang-orang dahulu tua-tua menuntut ilmu. Maka kalau sudah tua, sesuaikan ilmunya yang dituntut. Itu aja masalahnya. Wa fi talabil ilmi tasarif tawajjahu, pada menuntut ilmu yang mulia mereka berhadap bijiddin dengan sungguh. Wa tashmirin, menyingsingkan lengan. Wa tarkin li mu'tad, meninggalkan kebiasaan. Nah, ini yang sulitnya. Meninggalkan kebiasaan. Goreng sehari 10 jam dirubah itu. Makan 3 kali sehari dirubah. Kebiasaan-kebiasaan itu mesti dirubah. Fafil ilmi nurun lil fuadi wa bahjatun, maka pada ilmu itu ada cahaya bagi hati dan kemegahan. Wa miraduhu lil abdi ahsanu miradi, dan datangnya ilmu bagi hamba sebaik-baik yang datang. Bihi ya'riful insanu haqqa ilahi, dengan ilmu manusia tahu hak Tuhan. Wa yuhda bihi dhallun, dan diberi petunjuk dengan ilmu orang yang tersesat. Wa yarwa bihi sadi, dan hilang dahaga dengan ilmu itu oleh orang yang dahaga. Wa li ba'dihim hadhihi al-abyat al-ilmu afdalu syai'in anta zakhiruhu. Ilmu itu paling afdal sesuatu yang kamu simpan. Artinya kaji aja dulu, jumlah simpanan. Ilmu faraid kaji, walaupun belum ada masalah yang dihadapi, simpani dulu ilmunya. Banyak ilmu nang ada ini mungkin nang tak pakai paling-paling 10% aja. Masih banyak lagi ilmu-ilmu yang belum tak gunakan karena kejadiannya belum ada. Simpani aja ilmu itu. Al ilmu afdalu syai'in anta zakhiruhu fatlub hudita fununal ilmi wal adab. Tuntutlah, diberi petunjuk, engkau akan berbagai macam ilmu dan adab. Kamajidin batalin aba'uhu nujubun kanur ru'usa fa'amsa ba'dahum dhanaba. Berapa banyak orang yang mulia, jagau abahnya mulia, mereka adalah pemimpin, maka jadilah sesudah mereka itu anak-anaknya buntut.
Buntut artinya apa? Abahnya kayaknya bahari, orang-orang nang jaga, orang-orang nang punya mulia, orang-orang nang punya ilmu, tapi sekarang jadilah anak cucunya ini zanaba, buntut, menggiring orang artinya. Kenapa sebabnya? Karena kada menuntut ilmu. Karena ilmu kada ada warisannya bang. Tak kada waris ilmu. Bila kada belajar kada dapat ilmu. Qad yajma'ul mala sahsun summa yuslabahu amma qalilin fayalqadzulla wal haraba. Terkadang menghimpunkan harta oleh seseorang, kumpul harta, kemudian kadalawas ditarik orang harta itu darinya. Summa yuslabahu amma qalil, kemudian ditarik orang akan dia itu harta. Amma qalil, tidak lama artinya. Harta bila kada kita nang memisahi, inya nang memisahi kita. Dan itu kada lawas. Fayalqadzulla wal haraba, maka dia menjumpai kehinaan dan kehancuran. Wa sahibul ilmi maghbutun bihi abada, orang yang punya ilmu itu diingini dengan dia selama-lamanya. Wala yuhadziru minhul bauta wassalaba, dan tidak khawatir daripadanya keluputan dan kehilangan. Orang berilmu maulah khawatir hilang ilmunya. Ya jami'al ilmi, hai orang yang menuntut ilmu, ni'maz zuhru tajma'uh, sepaling baik simpanan engkau himpunkan. La ta'dilanna bihi, jangan engkau bandingkan dengan ilmu durran permata wala zahaba, dan emas. Kada ada bandingnya ilmu itu. Contoh nang jelas Al-Quran menceritakan Nabi Adam. Nabi Adam makhluk nang hanyar hidup, tapi diberi Allah ilmu. Orang nang ribuan tahun beribadah disuruh sujud kepada Adam. Kenapa sebabnya? Karena ilmu sifat Allah, ibadah sifatnya hamba. Ibadah sifatnya hamba. Faslur Rabi, pasal yang keempat, fi anna qalilal ilmi khairun min katsiril ibadah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala اللهم صل على سيدنا محمد بن نبي المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد بن نبيين، اللهم صل على سيدنا محمد بن نبي الاولين والاخرين برحمتك يا الرحيم. الله لا بهذا الذي يسير بدعاك ان شفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المرسلين وبين اولادنا وولدنا ومشاهدنا يا ارحم الراحمين. يا الله يا رحمن الرحيم، بك شفع لنا يا رسول الله برحمتك يا نبي محمد وسلامة الله وسلامة ديننا وفضله. سلامك يا رسول الله وبركاته عليه الصلاه والسلام بن الاسلام الجاهل انك يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على الانوار وسل الاسرار وطريق البخير وتحيب وياسك سيدنا ومولانا محمد المختار وليأكل وصلي حي عدد من احواله. اللهم صل على الانوار وسل الاسرار وطريق البخير وتحيب وياسك سيدنا ومولانا محمد المختار وليأكل وصلي حي عدد من احواله. اللهم صل على الانوار وسل الاسرار وطريق البخير وتحيب وياسك سيدنا ومولانا محمد المختار وليأكل وصلي حي عدد من الله وبلاد. اللهم صل على الظاهر وديما يا ارحم الراحمين. اللهم صل يا الله وبعثه في العمر وصاة بجسم وسعة الفيض وتوبة الموت ورحمة الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احينا عيننا من شر الموت، اللهم احينا من شر الموت، اللهم احينا من شر الحساب. ربنا اتنا انك انت الوهاب. ربنا انك اسمع عليم وتب علينا انك انت الرحيم. ربنا سمعنا تب علينا الرحيم. ربنا كنا من الحاسدين. اللهم دينا بجزاك وتجعلنا ممن حلف عامك واعصاك من في الله. اللهم سلكوك فيها الذنوب والتسب العيوب والتسب القلوب لمن تب. اللهم اغفر امتي سيد محمد، اللهم اغفر امتي سيد محمد، واستر امتي سيد محمد، وحرمتي سيد محمد، وزبون امتي سيد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وسلم محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الحسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ولا محمد
سيدنا سبحانك ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين برب الفاتحة الحمد لله رب الرحمن الرحيم الحميدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله منكم ومنكم تقبل يا كريم